26. Niat hati pulang ke rumah untuk menghilangkan rasa stres, Geraldian malah merasa kepalanya semakin ingin pecah. Dia jadi menyesal pada keputusannya datang ke rumah. Mengambil lagi tasnya yang tadi sudah dia simpan di atas ranjang, Geraldian memanggulnya. Memikirkan tempat yang ingin dia kunjungi. Lina sudah menawarkan tadi. Apartemen perempuan itu selalu terbuka untuk Geraldian. Geraldian sering pergi ke sana kalau Lina memaksanya datang. Entah untuk berbagi kebutuhan atau dipaksa mendengarkan celotehan perempuan itu tentang sesuatu yang tidak pernah Geraldian dengarkan. Mau kemana lagi, Geral? Rasongko sudah berpindah di meja makan dan karena letak meja tersebut yang terbuka lelaku tua itu jadi tahu siapa-siapa saja yang membuka pintu utama. Pulang, jawab Geraldian datar. Kupikir kamu kesini untuk pulang. Lina tadi menelepon, dia minta ditemani, ucap Geraldian menjadikan Lina sebagai alasan. Untuk informasi saja, hubungan Geraldian dan Lina 70% didukung oleh Rasongko. Malah Geraldian pernah berpikir ayahnya seperti sudah diguna-guna Lina. Lain kali ajak dia ke sini, aku sudah merindukan suaranya. Rasongko batuk-batuk namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap merokok. Geraldian mengangguk, iya. Lain kali. Aku pamit. Rasongko hanya mengangguk-angguk. Geraldian mengeluarkan mobilnya dari halaman rumahnya dan berterima kasih pada satpam yang membukakan gerbang rumahnya. Siap, Tuan. Geraldian mengangguk lantas membawa mobilnya membelah jalanan malam. Suara senyap di mobil tanpa satupun suara membuat kepala Geraldian jadi ramai oleh evaluasi diri. Dia memikirkan banyak hal. Tentang Lina, keluarganya, pekerjaannya, Elf Corps Group bahkan sampai Miranda. Perempuan itu hadir di pikirannya dan bentuk paling cantik, senyum yang terukir indah tawa renyah yang memikat. Ah, Miranda, andai dia tidak punya Lina, dan andai Miranda juga tidak punya kekasih. Geraldian sampai di gedung apartemen Lina dan langsung menghubungi nomor kekasihnya. Lina sudah berdiri di unitnya ketika Geraldian sampai. Hei, sapa Lina tersenyum tulus. Perempuan yang biasanya berpakaian nyentrik itu kini hanya berbalut gaun tidur super tipis. Geraldian bisa melihat bayangan lekuk tubuhnya dari luar. Hai, balas Geraldian menerima pelukan Lina. Kamu terlihat berantakan, Geral, komentar Lina menggiring Geraldian memasuki apartemennya. Sorry ya apartemennya berantakan, orang yang sering beresin lagi sakit. Lina mengambil bantal sofa di dekat pintu kamar dan meringis melihat sofa penuh dengan dalaman-dalaman serta kaos kakinya. Oke, timpal Geraldian mengangkat bahu cuek. Dia simpan tas gendongnya di atas sofa. Kamu sih teleponnya pas udah di gedung ini, akunya kan gak punya waktu beres-beres, keluh Lina memakai sandal rumah menuju dapur. Dia buka kulkas 2 pintu dan mengambil jus jeruk serta snack-snack persediaannya. Bilangnya mau pulang ke rumah ujungnya malah ke sini. Aku tadi udah sampai ke rumah, potong Geraldian menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Tapi di sana menyebalkan. Makanya aku ke sini. Lina menyimpan semua minuman dan makanannya di meja lalu beranjak mengganti channel televisi yang bukan sinetron. Geraldian benci melihat tayangan sinetron, lebay katanya. Lina berhasil menemukan acara musik. Menyesuaikan volumenya, Lina lalu bergabung dengan Geraldian di atas sofa. Aku seneng aja sih kamu ke sini, aku kangen banget sama kamu. Aku juga, timpal Geraldian menerima ciuman Lina. White, Lina mendorong mulut Geraldian dari wajahnya. Aku baru ingat satu hal. Geraldian mengecupi rahang kekasihnya. Ingat apa? Lina mendongakkan kepalanya memberi Geraldian akses sepuasnya mengeksplor leher jenjangnya. Kamu gak pernah curhat masalah kerjaan lagi. Tentang sekretaris barumu, aku belum dengar cerita. Tepat ketika Lina menyebut kata sekretaris, Geraldian spontan melumat bibir Lina, ciuman menuntut. Kasar dan tidak sabaran. Lina sampai kewalahan membalasnya. Nafsuan banget sih, Pak. Kekeh Lina. Aku kangen banget, aku Geraldian. Sambil cerita, dahi Geraldian mengernyit bingung. Cerita apa? Lina mengecup sudut bibir kekasihnya yang basah oleh saliva mereka berdua. Cerita sekretaris barumu. Biasanya kamu gak pernah kelewatan cerita. Kamu paling rewel masalah itu. Sekretaris baruku biasa aja, jawab Geraldian. Tangan kokohnya menarik Lina duduk di pangkuan. Dengan pakaian Lina yang tipis dan pendek, Geraldian tidak perlu susah payah meredamkan panas tubuhnya akan tubuh Lina. Sambil mencium leher jenjang perempuan itu, Geraldian simpan jemarinya di pinggung Lina sebagai penopang. Ciuman mereka kali ini tak berjarak,
Hanya beberapa kali Geraldian melepas bibir Lina untuk sama-sama terengah berbagi oksigen sebekum kemudian saling melumat dengan gerakan konstan. Aku pengen kamu sekarang juga, Geral, kata Lina mengelus dada bidang Geraldian. Geraldian mengangguk, menghirup aroma tubuh kekasihnya. Ini aroma yang ia kenali. Setiap hari dia bekerja dengan aroma manis ini mondar-mandir di ruangannya. Geraldian tersenyum mengingat senyum itu. Geral, panggil Lina. Geraldian tersentak mundur. Lina, iya, sahut Lina bingung. Kenapa, Geral? Geraldian mengangkat wajahnya dari leher Lina, tatapannya penuh rasa bingung. Kamu ganti parfum. Lina spontan terkekeh, kamu baru sadar sekarang. Iya Geral, aku ganti, soalnya aku nggak suka parfum aku yang lama, lebih wangi kan. Wajah Geraldian mengatakan sebaliknya. Apa kamu nggak suka? Geraldian meminta Lina agar duduk di sofa. Lelaki itu membuat Lina bingung dengan mondar-mandir di karpet sofanya. Geraldian, kamu kenapa sih? Seenggak sukanya sama parfum aku sampai. Geraldian berseru sambil mengacak rambutnya. Shut up, Lina. Suara kamu bikin aku pusing. Lina berdiri dengan gerakan kasar. Kamu kenapa sih, Geraldian? Tiba-tiba kesel gini. Geraldian menghela napas besar. Mudian banget sih. Komentar Lina. Aku nggak mudian. Seru Geraldian lantang. Lah terus apa ini? Tanya perempuan itu muram. Bukan cuma hari ini ya Geral kamu kayak gini. Kamu selalu datang dengan perasaan A, lalu tiba-tiba B dan kemudian C. Aku nggak gitu. Bukan kamu yang menilai, Geral, tapi orang lain. Kamu selalu bikin aku bingung, kamu bikin aku nggak tahu apapun tentang kamu. Lina meneguk jus jeruknya cepat. Berusaha tidak menatap Geraldian dengan kondisi matanya yang siap menangis. Aku juga capek kayak gini terus. Aku jadi mikir apa kamu nggak suka sama aku? Apa hubungan ini cuma aku yang merasakan? Apa sifat mudian kamu ini karena dipaksa Om Rasongko? Geraldian tidak suka situasi ini. Air mata perempuan selalu membuatnya luluh. Lina terisak, apa kamu mencintaiku, Geral? Ya, jawab Geraldian pelan. Aku mencintaimu. Kamu selalu jawab begitu kalau aku kasih pertanyaan itu, Geral, lirih Lina pelan. Aku selalu yakin kamu itu jujur. Tapi melihat sikapmu yang selalu berubah-ubah, aku jadi bingung. Aku mulai tidak percaya. Lina, ayolah jangan berpikiran yang buruk. Tapi Lina tidak bisa menghentikan suara-suara negatif di dalam kepalanya. Aku jadi merasa seperti cadangan. Kamu datang kalau sedang di mood berantakan. Setelah itu apa? Setelah itu kamu biasanya bersikap dingin. Lina tertawa mencemooh. Benar kan, Geral? Aku cuma cadangan. Aku tahu hati kamu sudah ada yang mengisi. Lina, tegur Geraldian. Bahu Lina yang terguncang memaksanya merengkuh, menciumi kepala perempuan itu dengan kepalanya sendiri yang pecah. Geraldian berusaha sekuat tenaga tidak menghirup aroma parfum Lina yang demi apapun sama persis dengan aroma Miranda. Geraldian merasa kacau mencium Lina sementara pikirannya membayangkan Miranda. Aku capek, Geral. Kamu tahu aku akan berakhir di pelukan siapa, Lina? Kamu jangan pernah berpikiran negatif lagi, ingat rencana pernikahan kita. Lina tersenyum miris. Seriously, kamu ngomongin rencana pernikahan saat aku ngomongin keburukan hubungan ini. Kita akan menikah. Serusak apapun hubungan ini menurutmu, kamu tahu kita tidak akan pernah berpisah. Harunya Lina kesal, harusnya perempuan itu marah perasaannya seolah diejek sia-sia. Namun rasa cintanya yang tidak tertandingi apapun membuat Lina mirip orang bodoh. Terkekeh dengan air mata kemana-mana dan membalas ciuman Geraldian yang hambar. Bersambung 27. Sehabis mengoar-ngoarkan janji kepada Lina yang sama sekali tidak dimengerti oleh Geraldian sendiri, kedua kakinya membawanya ke taman. Masih bersama Ransel yang bingung mau dia bawa kemana. Kepala pusing luar biasa dan badan lelah ingin istirahat. Seriously, Geral, kamu cuma perlu tidur. Desis Geraldian mengacak rambutnya frustrasi. Dia baru saja membohongi Lina, dia tahu janji pernikahan adalah hal muluk yang dia ucapkan selama ini. Tapi Lina yang menangis selalu membuat wujudnya jadi melankolis. Geraldian menghela napas besar, sekuat tenaga dia tahan tidak memikirkan Miranda tapi kepalanya malah bebal. Memaksanya terus memutar wajah perempuan itu, dia ingin mendengar suara Miranda, Geraldian ingin menelepon perempuan itu. Semoga dia belum tidur, gumam Geraldian merogoh saku jasnya. Jarinya mengetik nama Miranda di kotak pencarian. Degup jantungnya langsung berdentam seirama dengan nada dering. Please,
Liri Geraldian menjambak rambutnya, mencoba meredakan pening membara di kepalanya. Rasa frustasi ini disebabkan perempuan itu. Geraldian pikir dengan mendengar suaranya segalanya akan kembali normal. Rasa peningnya hilang dan Geraldian bisa tidur nyenyak. "Halo," sahut suara di seberang. Geraldian mengernyit bingung. "Halo." Dia tatap layar ponsel demi melihat siapa yang dia telepon. Tapi nama kontaknya adalah Miranda. "Bisa bicara dengan Miranda? Aku bos di kantornya." Suara kecil di seberang menjawab, "Bisa, biar aku panggil dulu." "Apa kamu, adiknya Miranda?" tanya Geraldian cepat sebelum panggilan ditutup. Kepalanya mungkin sedang berputar-putar sekarang tapi pendengarannya masih normal. Seseorang yang mengangkat telepon ini memiliki jenis suara kecil yang ringan, persis anak lelaki sekolah dasar. Gumam suara di seberang setelah membiarkan Geraldian menunggu lama. Geraldian tidak bisa menahan diri lebih jauh untuk bertanya, "Siapa namamu?" Yang ada di benak Geraldian, suatu saat nanti barangkali mereka akan bertemu dan menjadi akrab. Kontak temu mereka yang pertama jelas sekarang, ini jadi kesempatan saling berkenalan. "Arai," sahut suara di seberang terdengar datar. Geraldian jadi membayangkan adiknya Miranda ini berkata tanpa ekspresi. Telepon sementara dimatikan. Geraldian menunggu dengan kaki mengetuk-ketuk rumput. Getaran di ponsel memaksa Geraldian mengalihkan atensi padanya. "Halo," kata Geraldian. Dia lagi mandi, tidak bisa mengangkat telepon. Timpal Arai langsung to the point. Tidak mau berbasa-basi. Geraldian berdeham, "Bisa tolong sampaikan pesan?" "Apa?" "Bilang pada kakakmu untuk datang ke taman dekat kantor, aku menunggunya di sana." "Ada lagi?" "Tidak." "Oke." Lalu Geraldian dibuat terheran-heran karena sambungan dimatikan Arai. "Seriously, sejak kapan Miranda yang hangat dan penuh perhatian punya adik sesinis itu?" Sabun mandi dan deterjen habis, Miranda mencatat informasi itu di dalam kepalanya saat keluar dari kamar mandi. Rambutnya yang basah dia gulung dengan handuk khusus rambut. "Mama, tadi ada telepon." Miranda menoleh kepada Arai. Putra semata wayangnya itu sedang berkutat dengan buku-buku tebal. Jenis buku yang tidak akan ada di rak bocah kelas 1 sekolah dasar. "Siapa yang menelepon?" "Bos." Arai menutup buku dengan kasar. Dia meminta Mama datang ke taman. Mendengar jawaban Arai, bola mata Miranda melotot. "Bos." Miranda memikirkan ada berapa bos yang ada di kantornya. Tapi dia ingat bos yang bekerja intens dengannya hanyalah wakil direktur. "Geraldian." "Dia cuma bilang bos," jawab Arai pelan. "Apa dia bertanya soalmu, Rai?" tanya Miranda menahan napas. Bencana besar kalau Geraldian sampai tahu dia punya seorang putra. Informasi itu akan menjadi pembuka bocornya informasi-informasi yang lain. Demi apapun Miranda tidak mau Geraldian mengetahui keberadaan Arai. Dia tidak siap ditinggalkan Arai. "Ya," sahut Arai tenang. Tatapannya menelisik Miranda yang pucat pasi. Miranda seperti kehilangan jiwa. Arai menyahut cepat, dia bertanya apakah aku adik Mama atau bukan. Miranda lagi-lagi mendapati dirinya menahan napas. "Kamu jawab apa?" "Aku bilang iya." Miranda mengembuskan napasnya lega. "Kenapa sebahagia itu?" tanya Arai bingung. "Aku baru saja berbohong, biasanya Mama ngomel-ngomel." Ucapan Arai terpotong oleh interupsi yang ibunya lakukan. Arai mendengus, kalah cepat menghindar sehingga dia berada di pelukan Miranda sekarang. "Mama akan kesal kalau aku beri informasi selanjutnya." Kiki Arai tidak tahan gelitikan Miranda. "Stok bahagia Mama masih banyak, Rai, untuk mengusir rasa kesal," ucap Miranda terkekeh. Beban berat di pundaknya baru saja dicabut. "Tidak ada yang paling melegakan selain mimpi burukmu ternyata hanya mimpi." "Seriously, Ma, aku tidak bisa bernapas. Jangan pernah tinggalin Mama, Rai, apapun yang terjadi." Suara Miranda melirih. Tiba-tiba teringat kepanikannya tadi. Geraldian lebih kuat dari Miranda, lelaki itu bisa saja merebut Arai darinya dengan satu jentikan jari. "Mama seharusnya siap-siap," tegur Arai sinis. "Siap-siap kamu tinggalin," sentak Miranda kesal. Amarah sekaligus rasa sedih langsung menyerbunya dengan semena-mena. Ucapan Arai seumpama tikaman belati di jantungnya, membuat Miranda takut suatu saat nanti peringatan Arai akan dia ingat di kondisi terpuruk ditinggalkan lelaki itu. "Siap-siap untuk pergi, karena bos Mama sudah menunggu hampir 13 menit sekarang." Digigit nyamuk dan sedang memikirkan bagaimana cara memecat satu karyawan yang tidak tepat waktu seperti Mama. "Hus," ucapan itu doa. "Aku bercanda, Ma."
Taman sedang diguyur gerimis saat Miranda turun dari taksi yang membawanya. Pukul 11 malam mana ada angkutan umum berupa bus atau angkot. Jadilah Miranda memesan taksi yang dipesankan oleh Arai. Miranda menyusuri jalan setapak bebatuan menuju kursi di dekat air mancur yang bisa dia lihat ada punggung di sana. Dia ingat Geraldian memakai jas abu tadi siang. Ia tahu lumbung berjas abu itu adalah Geraldian. "Halo, Pak," sapa Miranda tersenyum. Agak terkejut melihat wajah bosnya yang super suntuk. Miranda jadi khawatir lelaki itu memanggilnya untuk jadi objek pelampiasan kekesalan. Tapi Miranda mendoktrin otaknya untuk berpikir positif. Bisa saja Geraldian memerlukan dokumen, makanya Miranda sudah siap sedia membawanya sekarang. "Oh hai, Mir," balas Geraldian menegakkan bahunya yang tadi lunglai. Dia gerakan kepalanya memberi gestur mempersilahkan lawan bicaranya duduk. "Maaf Pak, saya datang terlambat. Tadi ada." "Tidak apa-apa, Mir," gumam Geraldian pelan. Mengunci manik Miranda tepat di maniknya. Suasana taman yang masih diterpa gerimis, tanpa suara karena sepi dan gemericik air mancur di hadapan mereka membuat suasana semakin romantis. Namun ada yang mengganggu indera penciuman Miranda. Posisi mereka yang dekat memaksa hidungnya menghirup aroma lelaki itu. Miranda merasa jantungnya dicincang saat sadar hidungnya membaui parfum perempuan. Terlalu kuat untuk hidungnya tepis. Ini jelas-jelas pertanda Geraldian baru saja menghabiskan waktu dengan perempuan. Yang Geraldian tidak tahu, aroma parfum Lina di tubuhnya adalah penyebab Miranda mengalihkan tatapan dari matanya. Penerangan yang minim membuat kelopak berkaca-kaca Miranda tidak dapat Geraldian lihat. Bersambung 28. Mereka berakhir di bar yang sama 7 tahun yang lalu. Barangkali kalau ada cermin, Miranda bisa berteriak saking seramnya bayangan dia di cermin. Darah surut dari wajah Miranda dan berakhir di jantung, membuat jantungnya berdegup karena memompa begitu banyak darah. Miranda kesulitan menarik oksigen, paru-parunya tidak mau bekerja dan hanya menonton jantungnya yang bekerja kesetanan. "Kamu kenapa?" tanya Geraldian mengenyit bingung. Pencahayaan yang remang-remah semakin memperlihatkan wajah pucat Miranda. Miranda menoleh gugup, "Enggak. Saya cuma teringat masa lalu." "Apa kamu pernah ke sini?" Pernah," jawab Miranda menatap Geraldian hati-hati. "Ini kali pertamaku." "Aku Geraldian datar." Geraldian tahu Miranda menatapnya syok, dia memang bukan lelaki baik tapi bar bukan tempat favoritnya. "Aku jarang ke bar Mir, tatapanmu jangan menghakimi begitu dong." "Tidak," Miranda tidak sedang menghakimi, perempuan itu sedang mencerna informasi yang baru dia terima hari ini. Geraldian tidak mengingat pertemuan mereka dulu. "Apa Miranda salah dengar? Bapak belum pernah ke sini." Geraldian terkekeh, "Kamu tidak percaya?" Malah bertanya balik. Miranda menatapnya tidak percaya. "Saya hanya bertanya." "Belum, Mir," aku Geraldian tersenyum. "Sudah ku bilang ini kali pertamaku." Darah mulai mengaliri wajah Miranda, rona mukanya kembali memerah dan Miranda tidak kesulitan bernafas lagi. Tapi yang paling parah terjadi, mulutnya jadi keluh untuk berucap. Ia tidak habis pikir. Ia tidak tahu manusia macam apa Geraldian ini sampai melupakan momen paling menakjubkan bagi Miranda. Momen itu Miranda sebut menakjubkan karena menghasilkan seorang putra bernama Arai. Momen merekalah yang Miranda sebut sebagai petaka, tapi Arai kemudian datang dan mengubah persepsi tersebut. "Kenapa gitu? Apa wajahku begitu memperlihatkan pecandu bar?" Miranda berhasil meloloskan satu tawa garing. "Saya hanya berpikir Bapak pernah ke sini. Aku akan ke sana, hari ini, denganmu." Lagi-lagi Miranda hanya bisa menerbitkan senyum tipis. "Tapi, Mir, ada syaratnya," sela Geraldian mengejutkan Miranda. "Syarat apa?" "Omong-omong, Bapak lo yang ajak saya ke sini. Kita harus akrab," jawab Geraldian. "Jangan panggil aku Bapak." "Tidak bisa." "Bisa," potong Geraldian. "Saya bakalan terdengar lancang." "Saya juga." "Maksudnya?" tanya Miranda bingung. "Jangan ada saya-sayaan juga di antara kita," jawab Geraldian tersenyum 3 watt. Deretan gigi rapinya menyapa Miranda dengan riang. "Seriously, Pak, siapa yang ngajak siapa yang ngasih syarat sih?" dengkus Miranda pura-lura merajuk. Geraldian tertawa keras, "Siapa coba bosnya di sini?" "Bapak." Miranda memutar bola matanya kesal. Baru tahu tabiat Geraldian yang menyebalkan. Terbiasa bersama Geraldian yang sibuk, kaku dan dingin membuat Miranda senang melihat kepribadian yang lain Geraldian. Ini semakin membuat Miranda perlahan mengenali Geraldian. "Nah, aku bosnya,"
Ya, Pak. Siap laksanakan perintah abnormal Bapak. Coba latihan. Perintah Geraldian lagi-lagi dengan senyum lebar. Malam ini Geraldian sangat murah senyum, walaupun Miranda masih bisa merasakan ketegangan di wajah Geraldian. Latihan apa? Miranda berseru bingung. Tangan perempuan itu menyasar rambutnya demi menghilangkan rasa gemasnya. Latihan bilang nama aku. Harus sekali ya, Pak. Eits, no papa lagi sekarang. Saya nggak bisa, Pak. Rang Miranda memikirkan pekerjaan mereka nanti di kantor yang pasti bakalan awkward. Di sini saja, Mir. Ayo coba, bilang apa? Sebut namaku. Geraldian memberi opsi. Geraldian. Nah, Geraldian terkekeh puas. Tangannya usil menjentik dahi Miranda. Miranda memekik lantang, rasanya tidak sakit, hanya geli, namun Miranda pikir lebih baik merasakan sakit dibanding perasaan melankolis seperti sekarang. Karena pikirannya melanglang buana ke adegan 7 tahun yang lalu ketika kulit mereka saling bersentuhan satu sama lain. Geraldian hanya ingin membuat tubuhnya rileks. Bertemu dengan Miranda yang menawan sekaligus wangi tidak membuat rasa suntuknya menderu pergi, malah semakin ditumpuk keinginan merengkuh tubuh Miranda. Tubuhnya meminta mengiyakan sementara pikirannya menolak. Alhasil, benaknya bingung dan membuat kepalanya pusing luar biasa. Tiba-tiba tercetus pergi ke bar, dan disinilah mereka berdua beriringan memasuki bar The Night. Suasana remang-remangnya membuat Geraldian mengernyit bingung. Dia seperti pernah kemari, tapi ingatannya samar-samar. Seperti kilasan mimpi. Tapi bukankah semua bar selalu punya konsep yang sama? Tingkat pencahayaan yang minim. Tentu saja selalu ada alasan logis kenapa otak Geraldian merasa akrab dengan kondisi The Night ini. Pak, tegur Miranda pelan. Geraldian menatap apa yang Miranda permasalahkan, senyumnya terbit walau hanya sebaris. Kenapa? Tangannya malah semakin menambah remasan di bahu Miranda. Sudah kukatakan panggil nama saja. Bisa lepas tangannya, Geraldian, dengan usilnya malah berbisik di dekat telinga Miranda. Di sini ramai, Mir. Aku pegang bahu kamu bukan buat cari kesempatan tapi buat keamanan. Miranda meringis kesal. Untung Geraldian tidak melihatnya. Miranda mendongak dan menyipit melihat siluet seseorang di hadapannya. Kamu ngapain di sini? Suara itu semakin mendekat. Miranda kini melihatnya jelas. Perempuan itu berseru senang, Rayvan. Aku pikir kamu siapa? Pekik Miranda berjalan mendekat. Rayvan yang jangkung membuat Miranda harus mendongak saat berbincang dengannya. Kata Rayvan, ngapain malam-malam begini ke sini? Aku sama bos aku, jawab Miranda menunjuk Geraldian di belakangnya. Rayvan yang baru mengetahui Miranda datang bersama lelaki menyipit kesal, dia merasa familiar dengan wajah itu. Oh iya, di restoran Jepang. Rayvan mengulurkan tangan, halo, bro. Kenalin aku Rayvan, calon suaminya Miranda. Geraldian sama sekali tidak mengalihkan tatapan dari wajah menyeringai Rayvan. Uluran tangan lelaki itu Geraldian abaikan. Apaan calon suami? Miranda protes. Pak Geraldian ini Rayvan teman saya, Ray. Ini bos aku, Pak Geraldian. Tangan terulur Rayvan terpaksa ditarik karena tidak kunjung dijabat. Miranda melirik Geraldian dan tidak tahu kenapa bosnya itu tidak mengalihkan tatapan sedikitpun dari Rayvan. Miranda jadi takut tingkah Rayvan yang santai tadi membuat Geraldian kesal. Kayaknya kita pernah bertemu, ucap Rayvan. Apa kamu pernah makan di restoran sushi beberapa minggu ke belakang? Sial, Geraldian mengumpat. Lelaki brengsek ini mengingatnya. Tidak, jawab Geraldian tajam. Oh, oke, bagaimana kalau kita cari tempat duduk? Setelah Miranda menginterupsi, tiba-tiba Geraldian menatap tajam Miranda. Apa maksud perempuan itu dengan kita? Hanya ada Geraldian dan Miranda yang oleh disebut kita. Let's go. Yang menimpali adalah Rayvan. Geraldian melayangkan tatapan protes yang tidak Miranda sadari. Dalam rangka apa pergi ke bar berdua? Rayvan mengeluarkan pertanyaan yang sedari tadi dia pikirkan. Bukan urusanmu. Ada dong. Secara bersamaan Geraldian dan Miranda menjawab. Sementara Miranda terkekeh geli, Geraldian malah menipiskan bibirnya kesal. Bukan urusanku. Tentu saja ini urusanku bro, Miranda akan jadi ibu dari anak-anakku. Pekerjaan macam apa yang mengharuskannya di bar berdua pada pukul 11 malam? Rayvan dengan santai mengeluarkan pendapatnya. Apa hubunganmu dengan Miranda? Desis Geraldian. White, potong Miranda. Apa kamu udah mabuk, Ray? Ucapanmu ngaco banget. Apa dia kekasihmu, Mir?
Geraldian beralih pada Miranda. Miranda otomatis menggeleng, bukan. Oh ayolah Mir, rang Rayvan. Hubungan kita lebih dari teman sejak dulu. Shut up, Ray. Nah, Miranda sendiri tidak mau berhubungan denganmu, seharusnya itu tidak membuat tingkahmu seperti suaminya. Geraldian menggertak. Kalau aku saja temannya selama bertahun-tahun tidak Miranda inginkan, lalu kamu datang sebagai apa, brengsek? Tingkahmu juga seperti suami Miranda. Rayvan tersulut emosi. Bersambung. 29. Pernyataan kepemilikan yang diutarakan Rayvan membuat Miranda berdiri. Tangannya terangkat sebagai gestur menyerah. Oke Ray, sepertinya kamu mabuk. Aku sadar, elak Rayvan marah. Dia 100% sadar. Tapi ucapanmu mengatakan sebaliknya, seru Miranda gatal ingin mengingatkan pernyataan nyeleneh yang Rayvan katakan pada bosnya. Apa yang salah dari ucapanku? Kamu baru saja membentak bos aku, seru Miranda keras. Dia beri Rayvan pelototan, sebisa mungkin mengatakan tanpa suara bahwa dia sedang kesal sekarang karena ucapan Rayvan. Oke, ucap Rayvan sama-sama mengangkat kedua tangan ke atas. Juga menyerah. Aku emang udah minum beberapa gelas tadi. Bohong, pada kenyataannya Rayvan sama sekali belum menyentuh alkohol. Dia baru datang ketika tanpa sengaja melihat Miranda. Miranda meringis pada Geraldian. Maaf ya, Pak. Ray memang tidak tahan alkohol, ya begitulah. Bahunya mengendik. Pernyataan Miranda malah membuat Geraldian semakin menggertakkan rahangnya. Miranda seolah menegaskan bahwa perempuan itu sangat mengenal Rayvan. Geraldian menyuruh bartender menyiapkan satu vodka untuknya. Begitu bartender menyerahkan satu gelas kecil cairan alkohol, segera saja Geraldian teguk dalam satu kali tegukan dan menyimpan gelas di meja dengan kasar. Saya pamit ke kamar mandi dulu ya, hanya sebentar. Miranda tiba-tiba kebelet pipis. Geraldian mengangguk. Aku antar. Rayvan turun dari kursinya. Tidak perlu, Ray. Potong Miranda. Aku akan kembali cepat. Kamu duduk aja temani Pak Geraldian. Miranda yakin dia ke kamar mandi hanya sebentar. Namun kenyataannya semua memburuk dengan waktu sependek itu. Pak Geraldian kemana? Tanya Miranda panik. Kursi yang tadi bosnya duduki kini kosong. Dia pergi, sahut Rayvan ketus. Pandangan Miranda menyipit. Kamu ngomong apa sama dia, Ray? Aku nggak ngomong apa-apa, dia tiba-tiba pamit pergi. Ray, tegur Miranda tajam. Rayvan meneguk gelas whisky-nya dalam sekali tegukan. Oke. Aku emang bilang sesuatu sama dia. Apa? Rayvan menatap Miranda sayu, aku bilang jangan deket-deket sama kamu. Lalu, udah itu aja, aku nggak percaya, lirih Miranda. Mendengus samar, Rayvan memberi tatapan tajam dan menjawab, aku juga bilang bahwa kita friend with benefit. Seriously, Ray, dia bosku, apa kamu tidak berpikir pernyataan penuh dusta kamu itu bakalan bikin pekerjaanku berantakan? Tapi lelaki begitu memang perlu gertakan, Mir. Gertakan untuk apa? Dia bosku, dia tidak jahat, dia menyukaimu, Mir. Miranda menahan napas. Apa benar Geraldian menyukainya? Berarti bukan cuma dia yang sadar, kan? Dan kenapa kalau dia menyukaiku? Kami saling suka di batas antara pegawai dan bos, Ray. Aku menyukai cara dia memimpin perusahaan dan dia juga menyukaiku karena kompetensiku di kantor. Terang Miranda menghindari topik menyukai di luar kantor. Kamu nggak ngerti, Mir. Ya udah, aku juga mau pulang. Biar aku antar. Tidak usah. Aku memaksa. Pungkas Rayvan meraih jemari Miranda dan menyeretnya keluar. Membuka pintu mobil Range Rover-nya, Rayvan dorong perempuan yang memakai dress panjang ini untuk duduk di kursi depan. Always, Tuan pemaksa. Komentar Miranda saat mobil Rayvan menjauhi lahan parkir bar. Pemaksa nama belakangku, Mir, cetus Rayvan memperhatikan jalanan. Begitu jalan raya kosong, Rayvan melajukan mobilnya membelah jalan raya. Jadi bisa jelasin gimana hubunganmu di kantor sama si hadian-hadian itu? Namanya Geraldian, Ray. Tegur Miranda terkekeh geli. Segala sesuatu tentang Rayvan selalu membuatnya santai dan aman, sesuatu yang selalu dia temukan pada seorang teman. Whatever lah, apapun namanya. Miranda terkikik. Gimana hubungan kalian di kantor? Biasa aja, dia bos yang baik. Lelaki yang baik itu nggak ada, Mir. Dia pasti punya rencana buruk sama kamu makanya baik, jelas Rayvan dengan berapi-api. Mendengarnya malah membuat Miranda tidak dapat menahan tawa. Kamu lagi ngomongin diri sendiri, Ray. Aku nggak punya rencana buruk sama kamu. Rayvan protes.
Tapi kamu baik, Kiki. Miranda mulai menyukai arah pembicaraan ini. Kamu mau anterin aku pulang? Jangan-jangan kamu punya rencana busuk buat aku. Rayvan mengangkat kedua tangannya ke atas, dengan raut terluka. Demi apapun, Mir, aku nggak ada niatan begitu. Tawa Miranda semakin kencang. Jelas-jelas itu kontradiktif dengan pernyataan kamu barusan. Ya udah aku ralat, bentak lelaki berkemeja kotak-kotak itu lantang. Lelaki kalau baik itu karena dua alasan. Dia emang tulus sama dia punya niat buruk. Jadi, maksudnya kamu tipe lelaki nomor satu gitu? Ya iyalah, jawab Rayvan cepat. Senyum mulai menghiasi bibir hitam lelaki itu. Memuji diri sendiri. Cemooh Miranda. Rayvan terbahak, tangannya menyasar kepala Miranda, mengacak-ngacak rambut perempuan tersebut. Gemes banget, aku udah dewasa jangan diacak-acak gini kayak anak kecil. Miranda protes. Tapi aku serius loh, Mir. Serius apaan? Baikku pada kamu itu tulus. Miranda bergumam lirih. Hal paling sulit berteman dengan teman lelaki itu adalah seperti saat ini. Mode serius Rayvan adalah hal paling aneh di mana biasanya mereka selalu bercanda. Aku serius waktu bilang sayang sama kamu. Miranda mengalihkan atensi ke jendela mobil yang dia buka. Aku terima kehadiran Arai, kita juga udah akrab, apalagi yang kamu perlukan, Mir. Rayvan mengurut keningnya. Apa kamu punya perasaan sama bosmu itu? Enggak lah, Ray. Itu enggak mungkin, jawab Miranda cepat. Kenapa ya rasanya bos kamu itu mirip sama Arai? Apa cuma aku yang berpikiran seperti itu? Ray, itu, benar kan? Dia ayah Arai kan? Miranda bungkam 1000 bahasa namun Rayvan yang cerdas sudah mampu menyimpulkan jalinan teka-teki sulit tersebut. Apa kalian berhubungan lagi? Sudah kukatakan tidak, Ray. Kami hanya bos dan karyawan sekarang, tidak lebih dan tidak kurang. Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa kalian tidak berhubungan? Maksudku, ada Arai di antara kalian. Miranda memotong cepat, dia sudah punya kekasih. Oh ya, Miranda mengangguk. Iya, aku bisa merasakan kekecewaan kamu, Mir, sindir Rayvan mendengus. Seriously, aku nggak punya rasa apa-apa sama Geraldian. Gerutu Miranda kesal. Apa itu artinya aku bisa menggantikan posisi Geraldian? Ray, aku udah pernah bilang, bahwa kita tidak bisa lebih jauh dari teman. Melihat Miranda mengangguk, Rayvan segera menambahkan. Tapi aku sayang sama kamu lebih dari teman, aku pikir kamu juga bisa mencobanya. Ini lebih mudah kan, Mir? Kamu tidak perlu mencari lelaki lain dan memastikan dia menerima Arai. Aku ada di sini dan siap menerima Arai. Ray, kamu nggak harus jawab sekarang, Mir. Aku bisa kasih kamu waktu. Aku nggak bisa, Ray. Gumam Miranda merasa tak enak hati. Kalau Rayvan bukan sahabat dekatnya, kalau lelaki itu tidak memberikan semua waktu dan materi lelaki itu selama ini untuknya, Miranda mungkin tidak akan setidak enak sekarang. Kalau jadi pasangan sebenarnya kamu tidak mau, gimana kalau kita coba jadi pasangan palsu? Tawar Rayvan lesu. Dia tidak semangat membayangkan hidupnya tanpa Miranda. Penolakan perempuan itu melukai hatinya. Namun kebutuhan Miranda tidak bisa ia bantah. Ray, kamu pikirin dulu aja, Mir. Jangan ambil keputusan sekarang. Bersambung. 30. Di kantor Elf Corps Group, lebih tepatnya di lantai wakil direktur, Miranda berdiri gugup di depan bosnya yang sedari tadi tidak menganggapnya. Lelaki itu hanya memanggilnya soal masalah pekerjaan. Terkait masalah kemarin Geraldian sama sekali bungkam. Pak, panggil Miranda. Geraldian membolak-balik berkas tanpa minat. Sama sekali tidak mendengar panggilan Miranda saking fokusnya. Ekspresinya yang serius menciutkan nyali Miranda. Geral, Miranda mencoba, dengan panggilan berbeda. Tanpa disangka Geraldian merespons panggilannya. Lelaki itu mendongak, kenapa, Mir? Terkait masalah semalam, prolog Miranda. Rayvan kemarin mabuk. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Miranda hanya ingin membersihkan namanya dari kejadian semalam. Dia tidak peduli apa pendapat Geraldian terhadapnya, namun yang Miranda pedulikan adalah citra dirinya di kantor Elf Corps Group. Dia sangat butuh pekerjaan ini. Dia tidak ingin dipecat gara-gara ucapan konyol Rayvan di bar. Dia tidak mabuk, Mir, orang tolol juga bisa mengetahuinya, timpal Geraldian datar. Tapi ucapannya semalam tidak ada yang jujur. Aku tahu itu. Geraldian memotong cepat, mengangkat kedua alisnya pada Miranda. Bapak tahu. Iya, Mir, timpal Geraldian tersenyum tipis. Jadi,
berhenti buat narik perhatian aku ya. Aku lagi fokus nih. Kamu nggak harus minta maaf sama kelakuan buruk orang lain. Rona merah menjalari kedua pipi Miranda. Sial, dia malu sekali. Siap, Pak, tadi kamu panggil aku Gerald, ucap Geraldian pelan. Kenapa sekarang panggil Bapak lagi? Geraldian terkekeh. Maaf Pak, saya belum terbiasa. Oke, Geraldian mengangguk-angguk. Oh iya Mir, besok kamu free nggak? Tidak, Pak, memangnya kenapa? Kalau nggak ada acara, kamu bisa temenin aku kan? Kemana? Kernyit bingung muncul di dahi Miranda. Apa akan ada pergi ke bar episode 2? Kalau iya, Miranda akan menolaknya sekarang juga. Ada acara? Acara? Tanya Miranda. Iya, acara apa lebih tepatnya, Pak? Geraldian melempar senyum lebar. Acara ulang tahun rekan bisnis. Kehadiranku bagus buat menciptakan citra baik Elf Corps. Tapi sepertinya di sana akan sangat membosankan, makanya aku ingin punya teman. Acara ulang tahun rekan bisnis berarti acara besar. Hampir seluruh orang-orang penting di kota ini akan datang. Miranda mengernyit mendengar kalimat terakhir. Geraldian tidak punya teman ke acara. Bukankah Lina ada? Bukankah mereka kasih berpacaran? Kamu bisa menganggap ini masih di konteks pekerjaan. Geraldian melanjutkan lagi penjelasannya. Aku akan membayarnya sebagai kerja lembur. Bukankah ada Lina? Perempuan yang mengucir rambutnya itu ingin sekali bertanya. Miranda ingin mengusir perasaan menangnya. Dia merasa menang dari Lina. Walaupun dia senang dengan perasaan ini, Miranda masih punya kesadaran untuk menepis perasaan itu. Saya tidak punya pakaian yang bagus, Pak. Hanya alasan inilah yang muncul di pikiran Miranda. Menurutnya alasan ini logis. Acara besar selalu membutuhkan pakaian yang mewah, dan Miranda tidak punya. Tentu saja Geraldian akan membatalkan ajakannya. Nanti kita bisa beli. Tanpa diduga Geraldian malah memberi solusi yang membuat Miranda shock. Pak, maksud saya. Aku artikan itu sebagai persetujuan, Mir. Geraldian menyimpulkan pembicaraan mereka dengan sepihak. Miranda yang tidak setuju hanya bisa menipiskan bibir menahan umpatan. Apa Geraldian sedang sibuk? Pertanyaan itu diajukan Lina kepada sekretaris kekasihnya. Sekretaris kemarin, yang adalah Erna, memiliki tubuh normal yang malah agak tambun. Lina lirik kembali sekretaris yang memperkenalkan dirinya sebagai Miranda ini, atas ke bawah. Seriously, dia mulai merasa insecure dengan pesona perempuan sederhana di hadapannya ini. Saya akan menginformasikan kedatangan ibu kepada Bapak Geraldian, ditunggu sebentar. Aku kekasihnya, Erna biasanya langsung mengizinkanku untuk masuk ruangan Geraldian. Jelas Lina berharap Miranda mengizinkannya langsung masuk. Nada suaranya sudah mencerminkan betapa kesal perempuan itu pada tingkah Miranda yang bebal. Kebetulan saya sekretarisnya yang baru, Bu. Saya diberitahu ketentuannya seperti itu. Ya udah sana kasih tahu Geraldian. Kamu membuatku kesal saja. Lina menggerutu. Miranda masih mampu mempertahankan senyum walaupun kakinya ingin sekali menghentak pergi. Siap, Bu. Miranda berderap menuju ruang kerja Geraldian dan tersenyum tipis melihat lelaki itu sedang berkutat dengan laporan. Permisi, Pak. Geraldian mengangkat wajahnya. Kenapa, Mir? Di luar ada Ibu Lina, beliau meminta bertemu dengan Pak Geraldian. Ucap Miranda datar. Sekuat tenaga menahan diri agar tidak berkata ketus. Geraldian melirik Miranda, berdeham, lelaki itu terlihat gugup. Lina, tersenyum miris. Miranda mengangguk. Iya. Kedua bola mata Geraldian bergerak gelisah saat melewati tubuh Miranda menuju pintu keluar. Miranda jadi penonton ketika Lina menancapkan satu kecupan di pipi Geraldian. Berdua mereka beriringan menuju ruangan Geraldian. Lagi-lagi melewati Miranda yang mematung di depan pintu masuk. Kenapa sakit sekali? Gumam Miranda. Oh ayolah Mir, mereka adalah sepasang kekasih. Tapi kenapa rasanya Geraldian sedang mengkhianatinya ya? Selepas pulang kantor Miranda menemukan Rayvan di gedung kantornya. Ray, panggil Miranda tidak percaya. Pemandangan lelaki jangkung berkemeja marun di gedung kantornya adalah hal terakhir yang dia pikirkan. Kamu ngapain kesini? Ngasih ini? Ucap Rayvan menunjukkan satu buket bunga mawar merah. Dalam rangka apa? Kau tahu alamat kantorku? Cecar Miranda mengambil buket mawar, menghidu aromanya dan tersenyum manis. Kamu lupa kalau aku punya mata-mata. Rayvan tertawa lebar. Siapa? Ya Ray, siapa lagi memangnya? Keke Rayvan mencubit pipi Miranda gemas. Miranda memiliki warna kulit putih pualam yang membuat warna pakaian apapun cocok.
Tapi Rayvan merasa kecantikan Miranda 100 kali lipat ketika memakai pakaian berwarna merah. Kulit perempuan itu jadi bercahaya. Bocah itu, desis Miranda menahan kesal. Sulit tahu menyogok bocah 7 tahun yang tidak suka permen dan burger. Miranda tertawa mendengarnya. Memang benar perkataan Rayvan, Are sangat susah dibujuk karena kesukaannya sangat berbeda dari bocah lainnya. Jadi, pungkas Miranda lagi. Tumben ngirim-ngirim bunga. Aku mau minta bantuan. Always, keluh Miranda. Rayvan terbahak. Temenin aku ke acara ulang tahun ayahku ya. Kapan? Rayvan membuka mulut untuk menjawab, tapi diinterupsi dehaman seseorang. Miranda dan Rayvan otomatis menoleh. Miranda tersenyum menyapa Geraldian sementara Rayvan hanya mendengus kasar. Lelaki itu menjulang di pintu masuk ruangannya. Ini masih jam kerja, Mir. Tolong jangan gunakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nada suara tajam yang Geraldian gunakan serta-merta membuat ulu hati Miranda nyeri mendengarnya. Masih jam kerja, seharusnya pernyataan itu juga berlaku bagi dirinya sendiri. Ini masih jam kerja, tidak seharusnya Geraldian bermesraan dengan kekasihnya di dalam kantor. Maaf Pak, tapi saya tidak mendengarkan alasan apapun, jam kerja tetap kerja. Pungkas Geraldian tajam. Lina muncul di belakang dan langsung menjatuhkan jemarinya di jemari kaku Geraldian. Kenapa, sayang? Tidak, Geraldian mengelak. Aku hanya tidak ingin ada karyawanku leha-leha di jam kerja. Apalagi untuk menayangkan tontonan romans paling menggelikan. Lalu Geraldian membanting pintu di belakangnya. Menghela napas, Miranda alihkan kedua bola mata dari kejaran Rayvan. Dasar cengeng, gumam Miranda mengejek dirinya sendiri. Seriously Mir, bos macam apa dia? Aku ingin sekali menendang kepalanya tadi. Udahlah Ray, kamu pulang aja. Nanti kita ketemu lagi selesai jam kerja. Seru Miranda. Gimana soal tawaran aku? Rayvan ingat tujuan awalnya datang menemui Miranda. Sepertinya aku nggak bisa, jawab Miranda pelan. Penuh penyesalan. Aku udah ada acara. Serius. Sorry, Ray. Oke, nggak apa-apa, sajut Rayvan memaklumi. Wajah keruh Miranda membuatnya segera pamit undur diri. Tidak lupa mengacak-acak rambut Miranda sebagai salam perpisahan. Miranda melambai, hati-hati di jalan, Ray. Dia pacarmu. Miranda tersentak. Saat berbalik nafasnya tertahan melihat Linaga sedang menatap punggung Rayvan. Bukan, Bu. Lina kemudian mengalihkan tatapannya kepada Miranda, tajam dan penuh peringatan. Tidak peduli dia pacarmu atau bukan, aku cuma ingin kamu jauhi Geraldian mulai dari sekarang. Bersambung.